Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Beril dengan NIM B1B1210060. Prodi Ilmu Pemerintahan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Definisi anggaran pendapatan dan belanja desa. APBDes adalah anggaran desa tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa dan memuat perkiraan sumber pendapatan dan pengeluaran untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. APBDes tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak yang diakui, hak tradisional. Undang-undang mengatur kewenangan desa dengan sangat rinci, antara lain pengelolaan keuangan, sumber pendapatan desa sebagai sumber pendapatan desa, dan dana untuk pengeluaran desa yang timbul dari pembiayaan desa. Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa atau PA desa, alokasi dana dari APBN, alokasi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, dan alokasi dana desa. Selama itu, dana desa akan dihimpun dari cadangan, surplus atau surplus anggaran periode sebelumnya, dan hasil penjualan properti desa yang dipisahkan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu Rencana Keuangan Tahunan Daerah seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan daerah, dengan struktur yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan dana daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan komponen penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Dengan menganut asas otonomi daerah, pemerintahan daerah kemudian mendelegasikan wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa dengan tujuan mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa. Desa mempelopori organisasi pemerintahan untuk mencapai keberhasilan dalam pelayanan publik dari pemerintah pusat ke masyarakat secara efektif dan efisien. Kewenangan desa dalam upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan diri sendiri diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendapatan desa. Yang pertama, pendapatan asli desa. Pendapatan desa merupakan segala untuk penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, yaitu terdiri dari pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa adalah
Pendapatan desa yang diperoleh dari usaha desa sebagai pelaksanaan kewenangan desa, hasil usaha desa, hasil kekayaan, baik berupa partisipasi swadaya dan gotong royong, maupun pendapatan desa lainnya. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Yang kedua, pendapatan transfer desa atau hasil transfer. Hasil transfer adalah pendapatan desa yang diperoleh dari pemerintah pusat atau daerah. Kelompok transfer terdiri dari yang pertama dana desa, kedua alokasi dana desa, yang ketiga bagi hasil pajak dan retribusi daerah, yang keempat bantuan keuangan provinsi, kabupaten atau kota. Lalu pendapatan lain. Pendapatan lain merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari luar pendapatan asli desa dan hasil transfer. Contohnya, penerimaan hasil kerjasama antar desa, bantuan swasta, dan lain-lain. Belanja desa. Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBD sesuai pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Yang pertama, bidang pemerintah desa. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Keempat, bidang pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, bidang penanggulan bencana keadaan darurat mendesak. Proses lalu alur pembuatan APBDes. Proses penyusunan APBDes. Kebijakan penganggaran desa merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak masalah muncul ketika pemerintah desa tidak memahami dan mengikuti pedoman penganggaran desa. Sejumlah insiden terkait kebijakan penganggaran desa mengemuka di pemerintahan desa di Jawa Timur. Tidak ada sinkronisasi antara RPJM desa, RKP desa, dan APB desa. Ketidaktepatan pengesahan APBDes. Pemerintah desa mengubah anggaran desa lebih dari 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Diskusi telah menunjukkan bahwa masalah ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan pemerintah, faktor perencanaan pemerintah dan siklus fiskal, dan faktor manusia. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait dengan pedoman penyusunan APBDes, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut. Meningkatkan kapasitas aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Menempatkan penolong desa yang kompeten dan handal dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya tindakan proaktif dari pemerintah daerah untuk mengeluarkan pedoman untuk menghindari keterlambatan dalam penyusunan anggaran desa.
Adapun tahap dalam membuat APBDes itu terdapat diuraikan sebagai berikut. Kepala desa membentuk tim penyusun APBDes yang terdiri dari semua perangkat desa dan para pemimpin lembaga kemasyarakatan desa dengan ketua sekretaris desa. Kemudian, tim penyusun APBDes melakukan musyawarah penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes yang sudah disepakati sebelumnya hingga jadilah rancangan APBDes. Lalu, sekretaris desa atas nama tim penyusunan APBDes menyampaikan RAPBDes kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka. Kemudian BPD melakukan pembahasan RAPBDes dalam musyawarah BPD secara tertutup. BPD menyepakati atau tanpa revisi atau dengan revisi atau menolak dengan alasan RAPBDes dalam musyawarah BPD secara terbuka. Jika terjadi penolakan oleh BPD, maka Kades harus merevisi RAPBDes untuk kemudian disampaikan ulang kepada BPD, dan kepala desa hanya boleh melaksanakan kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian setelah RAPBDes disepakati oleh BPD, maka Kades menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes atau APBDes. Kemudian kepala desa menyampaikan ke bupati melalui camat untuk dievaluasi. Bupati menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya APBDes. Dan yang terakhir, pemerintah desa dan BPD menyebarluaskan Perdes APBDes kepada masyarakat melalui forum, sarana, dan media yang mudah diakses masyarakat. Perencanaan pembangunan desa. Pembentukan tim penyusun RPJM desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. RPJM Desa membuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat dengan masyarakat desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Sesuai Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM desa meliputi pembentukan tim penyusun RPJM desa, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota, kemudian pengkajian keadaan desa, kemudian penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, kemudian penyusunan rancangan RPJM desa, kemudian penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, kemudian penetapan RPJM desa, dan yang terakhir perubahan RPJM desa. Kemudian yang kedua, penganggaran keuangan desa. Penganggaran keuangan desa setelah RKP desa ditetapkan, maka dilanjutkan proses
penyusunan APBD, rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam rangka RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. APBDes dibahas bersama dengan BPD dalam musyawarah desa untuk selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan setelah dievaluasi oleh Bupati atau Wali Kota. Bupati atau Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada camat. Proses penyusunan APBDes dimulai dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Yang kedua, Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Pemusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD. Kemudian yang ketiga, rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian yang keempat, Bupati atau Wali Kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDes. Kemudian yang kelima, peraturan desa tentang APBDes desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 tahun anggaran berjalan. Kemudian yang pelaksanaan keuangan desa. Yang pertama, pelaksanaan pendapatan desa. Pelaksanaan pendapatan desa adalah proses penerimaan berbagai sumber pendapatan desa, antara lain pendapatan asli desa yang berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, misalnya penerimaan pungutan dan sewa. Pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah supra desa atau misalnya dana desa, alokasi dana desa bagi hasil pajak atau retribusi daerah dan bantuan keuangan, serta lain-lain pendapatan desa berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBDes. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana atau pemerintah pusat, penerimaan dana atau berdasarkan bendahara desa atau pelaksanaan kegiatan atau kepala dusun dan bank. Kemudian pelaksanaan belanja desa. Pelaksanaan belanja desa adalah proses pengeluaran dari RKD untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam APBDes dalam pelaksanaan sebagai kegiatan tersebut. Kemudian penyelenggaraan kewajiban berpajak. Atas transaksi keuangan yang wajib dikenakan pajak, bendahara desa memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan seluruh potongan atau pungutan pajak tersebut dari sektor ke rekening kas negara sesuai ketentuan perpajakan. Kemudian pelaksanaan pembiayaan desa.
pelaksanaan pembiayaan desa, yaitu proses penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa sebagaimana yang telah tercantum dalam APBDes. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kemudian yang keempat, laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik, semesteran, atau tahapan dan tahunan yang disampaikan ke bupati atau wali kota. Laporan yang harus disusun itu terdiri dari yang pertama, laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Kedua, laporan realisasi penggunaan dana desa. Pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian reformasi kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan, termasuk pengelolaan keuangannya kepada masyarakat. Masyarakat desa berhak meminta untuk mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Selain pemerintah desa sebagai pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah kabupaten atau kota juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kompilasi atas laporan-laporan desa yang ada di wilayahnya sesuai dengan regulasi. Laporan yang harus dibuat untuk tingkat pemerintah kabupaten kota terdiri dari laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa. Ketentuan penyusunan APBDes. APBDes disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. Kemudian dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Lalu disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Kemudian disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Struktur penyusunan APBDes. Yang pertama, penyusunan APBDes segala bentuk penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran. Kedua, belanja desa. Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran. Kemudian yang ketiga, pembiayaan desa. Semua bentuk pembiayaan desa dalam 1 tahun anggaran.
Pengeluaran atau pengalokasian dana desa. Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa sekitar sekitar 30% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa. Kesimpulan, APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, dibahas dan disepakati oleh pemerintah desa dan komite desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Di sisi lain, menurut Sumpeno tahun 2011, APBDes adalah anggaran desa tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa dan membuat perkiraan sumber pendapatan dan pengeluaran untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. APBDes memungkinkan pemerintah desa untuk mengembangkan rencana pengelolaan keuangan terstruktur untuk desa berdasarkan anggaran yang tersedia dan dibelanjakan. Anggaran desa dapat digunakan secara berimbang sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintahan desa untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya melalui rencana pembangunan yang dikandungnya. Demikian yang dapat saya sampaikan atau paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.